Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan di Indonesia dibandingkan dengan pendapatan bioskop yang didapat, lebih umumnya, cara mengukur kesuksesan suatu film adalah dengan melihat jumlah penonton bioskop dari film tersebut. Dan kali ini bukan hanya berdasarkan jumlah penonton, kali ini kami akan memberikan 10 film Indonesia yang paling terkenal, dengan kata lain paling familiar di telinga orang Indonesia dan dari seluruh dunia. Tapi kami tidak akan mengurutkan dari yang paling populer sampai yang paling tidak populer. Film apa saja? Langsung saja. Dylan 1990. Ketika mengangkat tentang hubungan asmara antara remaja yang puitis, membuat penonton dari segala kalangan akan tertarik untuk menonton film sejenis Dylan 1990. Apalagi film ini merupakan adaptasi dari novel yang memang sudah terkenal terlebih dahulu. Cerita hubungan pacaran antara anak SMA di mana si cowok yang punya cara jitu untuk melancarkan strategi gombal kepada si cewek, khususnya di kalangan anak muda terutama cewek yang akan kelepek-kelepek melihat bagaimana Dylan sedang merayu Milea. Iqbal Ramadan juga membantu populernya film ini dengan betapa bagus akting yang ditujukan olehnya ketika memerankan karakter Dylan. Tak hanya anak muda zaman sekarang, melainkan anak 90-an juga akan menikmati film ini karena film ini bersetting di tahun 80 sampai 90-an. Dylan tercatat sukses meraih hampir 7 juta penonton selama penayangan di bioskop. Dylan 1991. Melirik ke betapa suksesnya film pertama, pastinya penonton Dylan 1991 tidak akan jauh dari jumlah total penonton Dylan 1990. Kelanjutan cerita Dylan dan Milea masih secara konsisten menghibur banyak orang dari banyak kalangan, mulai dari orang tua, generasi 90-an, sampai anak muda zaman sekarang. Melalui sequel ini juga, Iqbal Ramadan semakin memperkuat personal image dirinya ketika memerankan karakter Dylan dengan jaket denim andalannya. Bisa jadi berkurangnya penonton film ketiga adalah karena tidak adanya nama Dylan di judulnya, melainkan berjudul Milea. Khususnya cerita di film ini lebih kental nuansa konflik antara Dylan dan Milea yang bisa membuat penonton semakin penasaran. Selama penayangannya di bioskop, Dylan 1991 sukses meraih total 5 juta penonton. Pengabdi Setan. Diangkat dari film horor klasik Indonesia yang juga dikatakan sebagai film paling menyeramkan tanah air sepanjang masa, Pengabdi Setan tahun 2017, karya sutradara jenius Joko Anwar, sampai saat ini dikenal sebagai salah satu film horor paling menyeramkan sepanjang sejarah yang ada di seluruh dunia. Itu karena Pengabdi Setan berhasil melakukan penayangan di banyak negara selain Indonesia. Salah satu alasan yang membuat banyak orang ingin menonton Pengabdi Setan adalah di saat industri film horor Indonesia didominasi oleh film horor yang kebanyakan berisi adegan telanjang. Kali ini Joko Anwar membuat film horor yang sangatlah niat untuk menakuti para penonton. Secara kualitas, kritikus film di Hollywood juga sudah mengakui betapa menyeramkan film Pengabdi Setan ini. Di Indonesia, total 4 juta lebih penonton sudah tercatat selama penayangan bioskop Pengabdi Setan. G30S PKI. Kalau dikatakan sebagai film paling terkenal sepanjang sejarah Indonesia, mungkin G30S PKI pantas menyandang gelar itu. Tak tanggung-tanggung, film yang dibuat berdasarkan peristiwa terkenal dalam sejarah Indonesia ini diwajibkan untuk diputar tiap tahunnya selama masa Orde Baru. Ini membuat, mau tidak mau, siapapun harus menonton film ini dengan dalih mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Belum lagi, ada beberapa misteri di balik film ini yang sampai sekarang masih belum terpecahkan, yang berhubungan dengan pemerintahan Orde Baru. Di balik semua itu, G30S PKI patut untuk ditonton
sebatas mempelajari sejarah dari sisi yang berbeda dalam sebuah film jadul yang punya durasi kurang lebih 3 jam. The Raid Redemption. Bisa jadi berdasarkan film dengan jumlah penonton terbanyak di bioskop tanah air, The Raid Redemption tidak akan berada di posisi 10 besar. Tapi, The Raid Redemption sangat terkenal di seluruh dunia layaknya sebuah film Hollywood box office. Bahkan film ini sering disebut sebagai film action terbaik yang pernah diciptakan sepanjang masa perfilman. Melalui film ini pula, Iko Uwais, Yayan Ruhian, dan beberapa pemeran lainnya akhirnya berkarir di Hollywood dan membintangi beberapa film dengan nama besar. Misalnya Iko Uwais dan Yayan Ruhian sempat hadir di film Star Wars, atau Joe Taslim yang sempat hadir di film Fast and Furious. Dan awal kesuksesan dari The Raid Redemption bisa dilihat dari kemenangan mereka di Festival Film Toronto yang sangatlah bergengsi. The Raid berandal. Melihat ke film pertama yang sangat keren dan sukses, membuat The Raid berandal justru bisa dengan mulus bisa meraih lebih banyak penonton lagi di bioskop tanah air. Selain itu, sequel dari The Raid ini juga diputar di banyak sekali negara selain Indonesia. Melalui film ini, makin membuat nama Iko Uwais terkenal di dunia internasional dan bahkan dijuluki sebagai Jackie Chan yang baru. Cecep Arif Rahman juga memperkenalkan dirinya sampai-sampai dia berhasil diajak bermain ke film ketiga John Wick bersama Yayan Ruhian untuk bertarung melawan Keanu Reeves. Kualitas film ini juga makin bertambah karena adanya 3 aktor papan atas asal Jepang yang ikut membintangi film ini. The Raid berandal juga dikenal sebagai salah satu film action terbaik yang pernah dibuat sepanjang masa. Laskar Pelangi. Tak hanya banyak ditonton di bioskop, tapi Laskar Pelangi sudah banyak sekali diputar di TV nasional sampai saat ini. Sama seperti Dilan, film ini bisa populer terbantu dengan novelnya yang juga sangatlah populer. Tapi kualitas film ini tidak bisa diremehkan karena dampak dari betapa banyak orang mencintai Laskar Pelangi adalah sejak film ini dirilis, sudah banyak sekali membantu industri pariwisata Belitung yang makin dikenal oleh orang bahwa ada pulau indah selain Bali di Indonesia. Laskar Pelangi sukses mencatatkan 4 juta lebih penonton di bioskop nasional yang sudah bisa dibilang sangatlah banyak dan di atas rata-rata film Indonesia lainnya saat itu di tahun 2008. Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos, Part 1 dan Part 2. Sepertinya kecintaan pecinta film tanah air terhadap film-film Warkop klasik masih membekas sampai akhirnya berdampak ke film Warkop DKI terbaru yang mengangkat kisah Warkop tapi dengan pemeran yang berbeda. Sepertinya kecintaan pecinta film tanah air terhadap film-film Warkop klasik masih membekas sampai akhirnya berdampak ke film Warkop DKI Reborn yang mengangkat kisah Warkop tapi dengan pemeran yang berbeda. Ini membuktikan betapa banyaknya penggemar dari judul film Warkop DKI sejak dahulu kala. Dan sepertinya lagi, sosok Dono, Kasino, dan Indro di dalam para pemeran baru juga dicintai oleh para penonton yang baru yang bisa jadi mereka tidak menonton film-film Warkop yang jadul. Untuk Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 mencatat hampir 7 juta penonton bioskop yang bisa dibilang sebagai film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak di bioskop sepanjang masa. Habibie dan Ainun. Kisah nyata percintaan yang diangkat di film Indonesia yang paling populer bisa jadi adalah antara Presiden ketiga Republik Indonesia dengan istrinya, Ibu Ainun. Kisah cinta ini banyak disukai penonton, mungkin karena betapa nyatanya cerita yang diperlihatkan di sepanjang film. Apalagi soundtrack dan segala hal tentang film Habibie dan Ainun pasti dijamin populer di waktu itu, di saat perilisannya. Sutradara Hanung Bramantyo juga secara umum dikenal lewat karyanya yang satu ini. Begitu juga dengan akting luar biasa dari Reza Rahardian yang sampai saat ini sudah bisa membintangi banyak film populer buatan Indonesia. 4,5 juta penonton tercatat selama pemutaran Habibie dan Ainun di teater. Ada apa dengan cinta? Sebelum adanya Dilan dan Milea, pasangan Rangga dan Cinta sudah dikenal lebih dahulu menjadi ikon film percintaan anak SMA
di era 90-an sampai awal 2000-an. Film kedua ketika mereka sudah beranjak dewasa mungkin punya lebih banyak penonton, tapi yang lebih dikenal mungkin adalah cerita film pertama, Ada Apa Dengan Cinta, ketika Rangga dan Cinta masih duduk di bangku SMA. Hebatnya lagi, AADC sudah terhitung punya alam semestanya sendiri, dan saat ini sudah dibuatkan film spin-off dari karakter terkenal mereka, Milly dan Mamet. Ada Apa Dengan Cinta 2 tercatat meraih lebih dari 3 juta penonton selama pemutaran di bioskop. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.